Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhtar Latif Wisdom, channel yang smart dan wise. Saudaraku, tidak terasa kita telah menapaki hari-hari Ramadan dengan begitu indah dan juga penuh dengan keberkahan. Insya Allah semuanya berada dalam sehat walafiat lahir dan batin. Saudara, menguak sebuah kisah Rasulullah di akhir-akhir hayatnya. Terbetiklah kisah seorang Yahudi tua, yang mana Yahudi ini berada dalam keadaan buta, tidak bisa melihat, tapi telinganya masih normal dan sangat baik. Setiap pagi dia berada di ujung jalan sebagai orang peminta-minta di tempat-tempat orang lalu lalang. Kebiasaan Rasulullah terhadap orang tua ini adalah memberikan makan di saat-saat jam makan tiba. Tentu saja mulai dari pagi hari, siang, sampai sore hari. Begitulah Rasulullah dengan tekun memberikan makanan kepada orang tua Yahudi ini yang buta ini, meskipun orang tua buta ini setiap hari, kapan dia tersadar, dia akan mencaci maki Nabi Muhammad SAW dengan berbagai macam kebencian, caci maki, hinaan terhadap Rasulullah SAW, dengan mengatakan Nabi Muhammad itu sesat dan menyesatkan. Nabi Muhammad itu orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai Rasulullah, putusan Allah, mencela siapa Nabi Muhammad SAW. Padahal dia tidak pernah melihat siapa itu Muhammad SAW. Itulah yang hatinya sudah terkunci, hatinya sudah membatu, sehingga apa yang dia lakukan setiap hari hanya bisa mencerca, mencela, menyumpah, mengumpat, dan sebagainya. Sampailah di akhir hayat kehidupan Rasulullah, di mana dia meninggalkan dunia yang fana ini. Lalu ketika kepergian Rasulullah, maka pindahlah kepada kekuasaan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an. Khalifah Abu Bakar bertanya pada Umi Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam kesehariannya, ya secara rutin dan terus-menerus?" Kata Umi Aisyah, Rasulullah selalu setiap hari memberikan makan kepada seorang Yahudi yang buta, yang tua. Di mana dia, kata Abu Bakar? Dia berada di ujung jalan, di pertigaan. Dan setiap hari Rasulullah memberikan makan kepada orang tua ini, pagi, siang, dan malam, sembari menyuapkan makanan yang diberikan kepada Pak tua ini. Lalu Abu Bakar ingin menggantikan posisi Rasulullah dengan memberikan makan orang tua buta Yahudi ini setiap hari. Datanglah satu ketika dia menemui orang tua ini membawa makanan, lalu disuapkanlah kepada Pak tua ini. Lalu Pak tua menolak. Dipegangnya tangan Abu Bakar, "Engkau siapa? Aku tidak pernah merasakan tangan yang seperti ini, dan juga tidak pernah memakan makanan yang kau suapkan ini. Orang yang biasa memberikan aku makan, makanan yang dia masukkan ke dalam mulutku, itu sudah dia kunyah, sehingga makanan itu sangat lembut, lunak, itu yang diberikan kepadaku. Tapi engkau kok tidak melakukan hal yang seperti itu. Siapa engkau yang sebenarnya?" Kata Pak tua buta yang diberikan makan oleh Abu Bakar ini. Dalam keadaan menangis, dalam keadaan sedih,
Abu Bakar mengatakan yang sebenarnya kepada Pak Tua ini. Wahai Pak Tua, orang yang biasa menyuapkan engkau makan 3 kali sehari, yang datang ke sini dengan kelembutan, dengan berbagai kesantunan dan kasih sayang, itu telah pergi meninggalkan kita semua. Dan aku datang menggantikan posisi beliau untuk memberikan makan kepadamu sebagaimana kebiasaan yang telah dia lakukan. Siapa orang yang selalu datang ke sini memberiku makan itu? Lalu Abu Bakar mengatakan, dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu engkau maki, selalu engkau cerca, selalu engkau hina. Menangislah Pak Tua ini di dalam kehilangan orang yang sangat-sangat lembut dan cinta kepadanya. Sampai-sampai makanan yang diberikan pun dikunyah dulu sampai lembut, karena Pak Tua ini tidak punya gigi rupanya, sehingga dia bisa memakan makanan itu langsung ditelan dengan tangannya Rasulullah yang sangat lembut, kata Pak Tua, dengan perlakuan yang sangat lembut, kemudian dengan bicara yang sangat santun dan lembut. Maka bersedihlah orang tua ini, Pak Tua ini yang selalu diberikan perhatian, diberikan makanan oleh Rasulullah setiap harinya. Menangislah dia terseduh-seduh, kehilangan orang yang sangat baik, santun dan lembut yang memberikan makan kepadanya. Dan dia pun dalam seketika menyatakan diri kepada Abu Bakar, masuk ke dalam Islam, bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitulah akhlak Rasulullah. Orang yang mencercanya, mencacinya, memakinya, menghinanya setiap hari, tapi bukan dia balas dengan kehinaan yang sama. Tidak dia balas dengan kemarahan, emosi. Tidak dia balas dengan cerca dan kebencian. Tapi dia tetap sayang, dia tetap datang. Maka itu Rasulullah mengatakan, tatkala kamu ditampar pipi kanan, berikan pipimu yang kiri. Begitu mulianya Rasulullah di dalam perilaku kehidupannya. Maka itu dalam sebuah hadis yang diuriwayatkan oleh Tirmizi mengatakan, janganlah engkau mencintai sesuatu atau seseorang dengan sepenuhnya, karena boleh jadi yang kau cintai itu satu ketika boleh jadi akan engkau benci. Dan sebaliknya, jangan pula membenci seseorang sepenuhnya, berlebihan. Boleh jadi orang yang kau benci justru akan engkau cintai, atau orang yang membencimu satu ketika akan mencintaimu. Karena persoalan hati adalah persoalan kekuasaan Allah. Allah lah yang membolak-balikkan hati kita. Allah lah yang mencerahkan hati kita. Maka itu kita dianjurkan berdoa, wahai Rob yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam iman dan takwa kepadamu setelah kami mendapatkan petunjuk-Mu. Jangan Engkau jatuhkan kami di tempat kesesatan setelah kami mendapatkan petunjuk dari-Mu. Tetapkanlah hati kami bersamamu selamanya. Masya Allah, beginilah tuntunan, beginilah uswah yang diberikan Rasulullah SAW kepada kita di dalam kita memperlakukan setiap orang. Setiap orang punya tuahnya, setiap orang punya berkahnya. Maka itu siapapun dia, yang rendahkah kita sayangi, kita lindungi, yang besar, yang tinggi kita hormati, yang setara dan kita jaga wibawa dan martabatnya. Kita manusiakan dia, kita manusiakan mereka. Inilah keluhuran hati
Inilah keluhuran budi yang ditunjukkan sebagai uswah di dalam kehidupan Rasulullah kepada hambanya, kepada umatnya, kepada manusia yang beriman ataupun yang belum beriman atau yang tidak beriman sama sekali. Dia perlakukan dengan kehidupan akhlakul karimah, uswatun hasanah. Subhanallah. Semoga Allah tetapkan hati kita juga memiliki jiwa-jiwa yang indah, sehingga kita juga menebarkan pesona kebaikan, kemuliaan itu kepada sesama, siapapun dia, dari manapun asalnya. Inilah puncak kemanusiaan kita, menghormati, menghargai, dan memuliakan sesama. Dan kita pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.